Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Horizon. Liko dan kawan-kawan berupaya kabur dari The Explorer yang menyerbu kastil. Melanjutkan dari episode sebelumnya, di mana Liko dan kawan-kawan dikepung oleh The Explorer. Sementara itu, pihak eksekutif juga sedang dalam perjalanan ke sana. Onyx dan Sanggo akan langsung melakukan penyerangan begitu tiba di lokasi. Sedangkan Hembar menyuruh mereka untuk mengutamakan targetnya lebih dulu. Onyx dan Sanggo akan disimpan sampai waktu yang ditentukan, karena mereka merupakan senjata terakhir untuk merebut pendan Liko. Amesio meminta Liko untuk menyerahkan Terapagos, Pokemon yang dulunya adalah pendan. Namun entah kenapa Terapagos sepertinya tertarik dengan Amesio, menatapnya dengan penuh harapan. Di saat perhatiannya teralihkan, Diana menerobos masuk ke ruangan, memerintahkan Arcanine untuk menahan The Explorer sebisa mungkin. Diana meyakinkan Liko bahwa akan menyusul setelah mengambil sesuatu. Setelah itu, Liko dan teman-temannya pun melarikan diri lewat ruang bawah tanah. The Explorer memperingatkan untuk jangan menghalangi mereka, dan Diana pun terkejut setelah mendengar nama organisasi tersebut. Begitu The Explorer hendak menyerangnya, Diana melompat keluar dari jendela. Bukannya mengejar Diana itu, Amesio lantas menyuruh anak buahnya untuk mengabaikannya dan fokus terhadap Terapagos. Liko dan kawan-kawan melanjutkan pelariannya ketika Raidon menggali terowongan di atas mereka. Dari penggalian tersebut, The Explorer bisa menentukan bahwa Liko dan kawan-kawan sekarang mengarah ke salah satu menara kastil. Oleh karenanya, Amesio memerintahkan anak buahnya untuk mengepung target mereka dari bawah, sementara dirinya sendiri akan menyerang dari atas. Amesio mengeluarkan Corviknight dan memerintahkannya untuk terbang menuju menara tersebut. Propriede menyuruh Liko dan Roy menunggu di situ dulu, sementara ia pergi ke puncak untuk menghubungi Murdoch yang akan menjemput mereka bertiga. Namun panggilannya terganggu oleh datangnya Amesio yang menyerang dengan Corviknight Hurricane. Guna mencapai medan pertempuran yang lebih menguntungkan, Propriede melompat dari menara dan mendarat bersama Charizard di atap. Liko dan Roy yang menyaksikan hal tersebut menyadari Propriede menggunakan dirinya sebagai umpan untuk melindungi mereka. Amesio mendarat di atap yang sama, merecall Corviknight dan memanggil Cerulege untuk pertandingan 1 lawan 1. Tidak ingin memicu ability Weak Armor Cerulege, Propriede memilih menjaga jarak dan memerintahkan Charizard combo Air Slash dan Flamethrower. Dalam pertarungan itu, Cerulege melancarkan Psycho Cut yang menyebabkan menara runtuh, dan puing-puingnya mulai berjatuhan ke arah Charizard. Ketika Charizard menggunakan Dragon Claw untuk mengatasi puing-puing tadi, Cerulege menggunakan Phantom Force untuk berpindah ke depan Charizard. Alhasil ability-nya pun aktif setelah menerima serangan, dan Cerulege bisa meningkatkan kecepatannya. Dengan keunggulan tersebut, Cerulege mampu mendaratkan beberapa Next Slash pada Charizard untuk menjatuhkannya. Setelah memastikan Liko dan kawan-kawan berada di menara dengan aman, Diana mengemas beberapa buku dan barang berharga lainnya sebelum menyusul mereka, hanya untuk dihadang oleh Hembar dan Dusknoir. Meski menerima damage yang lumayan besar, Charizard masih mampu bangkit kembali. Namun Cerulege yang masih memiliki keunggulan dalam kecepatan, memungkinkannya untuk menghindari Flamethrower dan mendaratkan Next Slash. Amesio berniat mengakhiri pertarungan tersebut, menyuruh Cerulege untuk mengisi penuh kekuatannya. Namun Propriede yang sudah terpojok akhirnya berhenti menahan diri dan mengeluarkan Tera Orb yang mengubah Charizard menjadi tipe kegelapan. Alhasil Psycho Cut tidak efektif lagi padanya. Langsung saja Propriede memerintahkan Charizard Tera Blast yang super efektif untuk mengalahkan Cerulege. Ini pertama kalinya Propriede memenangkan duel melawan Amesio. Apa aku bilang? Liko dan Roy kagum dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Tapi momen itu terhenti ketika Zirk tiba-tiba muncul di belakang mereka. Roy mendesak Liko untuk melarikan diri lewat tangga, tapi sesampainya di bawah mereka ternyata sudah ditunggu oleh Konia. Dan saat berbalik ada Zirk yang menghadang juga. Karena tidak ada pilihan lain, Liko dan Roy akhirnya bertarung melawan The Explorer. Konia merintahkan Golduck Water Pulse, yang mana Liko mampu membloknya dengan Sprigatito Lipek.
Liko lalu merintahkan Sprigatito Quick Attack yang di follow up dengan full power Leaf Pack untuk mengalahkan musuhnya. Zirk yang menyadari adanya ancaman kini merintahkan Raidon menyerang Sprigatito. Namun Roy menghalau serangan tersebut dengan Fuecoco Stomping Tantrum. Di tengah-tengah pertarungan yang seru itu, mereka memperhatikan beberapa Pokemon yang terpengaruh Cellpure, menandakan Onix dan Garganacl ada di dekat sini. Tiba-tiba angin dingin bertiup kencang, yang artinya Sanggo juga ada di sekitar sini. Diana mempertanyakan mengapa The Explorer mengincar mereka, yang padahal dulunya mereka adalah teman Lucius. Ember menolak menjelaskan lebih lanjut, namun keributan di dekatnya mengalihkan perhatiannya, sehingga Diana bisa kabur. Zirk dan Konia memilih mundur dari pertarungan, tepat saat Onix dan Sanggo menampakkan diri di hadapan Liko dan Roy. Saat mereka berdua dikepung, Kapten Pikachu turun dari langit dan mendaratkan Thunder Punch untuk memukul mundur musuh. Di saat yang bersamaan, Rising Voltaker telah tiba di lokasi kejadian. Selagi Pikachu bertarung, Metagross dikirimkan untuk menjemput Liko dan Roy. Sanggo menyuruh Glalie menggunakan Blizzard, tapi Kapten Pikachu mampu menghindarinya, memaksa Garganacl mempertahankan diri dengan White Guard. Onix kemudian merintahkan Garganacl menggunakan Cellpure, tapi Kapten Pikachu menghindari serangan ini juga dan menyerang balik dengan Volt Tackle. Sanggo yang kesal mengabaikan temannya sendiri, dan dengan cerobohnya merintahkan Glalie Self-Destruct. Ledakan besar terjadi di sekitar area kastil. Untungnya Fropriede berhasil menyelamatkan Kapten Pikachu, sedangkan The Explorer akhirnya kalah terkena ledakannya sendiri. Diana juga muncul bersama Arcanine yang melakukan lompatan tinggi untuk mencapai kapal berpasagi. Saat matahari terbit di atas reruntuhan kastil, pertarungan antara Rising Voltaker versus The Explorer akhirnya berakhir, dengan Onix yang memarahi Sanggo atas tindakan sembrononya, sementara Amesio menyaksikan targetnya yang melayang menjauh. Diana memberikan Lucius Memoir kepada Liko, mendorong cucunya itu untuk mencari Six Heroes yang pernah berpetualang bersama Lucius. Antara lain Shiny Rayquaza, Arbolipa, Galarian Moltres, Lapras, Cleaver, dan Entei. Liko yang mendapat amanah dari neneknya pun mematuhi perintahnya untuk melakukan petualangan tersebut. Sementara itu, Hamper melaporkan kepada Bos Gibeon sejauh mana perkembangan rencana jahat mereka. Liko menceritakan petualangannya mulai dari awal sampai sekarang. Semuanya dimulai ketika ia baru saja mendaftar Indigo Academy. Disitulah Liko bertemu dengan Sprigatito, dan pertama kalinya diincar oleh The Explorer yang menginginkan pendant. Untuk mengatasi hal tersebut, Ibu Liko menyewa Rising Voltaker untuk melindungi anaknya. Setelahnya Liko dipertemukan lagi dengan Roy dan Dot. Bersama dengan teman-teman barunya itu, Liko mengadakan petualangan demi mengungkapkan misteri Ancient Adventure Lucius. Di saat teman-temannya sedang asik sarapan, hanya Terapagos yang tidak mau makan. Rising Voltaker juga melakukan hal yang sama. Bedanya nenek Liko kini ikut bergabung bersama mereka. Liko yang melihat neneknya merasa nyaman, turut merasakan kebahagiaan itu. Sedangkan Fropriede berharap nenek Liko mau membagikan sedikit tips tentang cara merawat Pokemon. Liko yang menyadari Terapagos telah menghilang langsung panik seketika. Terapagosnya sendiri sedang berjalan menyusuri lorong kapal, menyapa Paumi yang lewat di hadapannya. Tapi karena kaget, Paumi meninggalkannya. Sementara Liko mencari Terapagos ke berbagai tempat, tapi tak kunjung menemukan Pokemon itu. Setelah Roy menenangkannya, mereka akhirnya menemukan Terapagos yang terlentang saat mencoba mengambil berry. Kalau diingat-ingat, Terapagos itu sebelumnya tidak mau makan makanan Pokemon, dan hanya mau makan berry saja. Liko yang masih belum mengetahui secara jelas tentang Terapagos, kini mengamatinya dengan seksama supaya bisa memahami Pokemon tersebut. Berdasarkan hasil pengamatannya, Liko mendapatkan bahwa Terapagos selalu bertingkah tenang, bahkan ketika Kapten Pikachu memarahinya. Selain itu, Terapagos juga menyukai yang manis-manis, terlihat dari caranya memakan kue Murdoch, dan selalu menemukan hal-hal menarik untuk dilakukan. Kemudian Terapagos mengganggu Dot yang sedang membuat konten, ketika namanya dipanggil oleh Nidoting yang merupakan idolanya. Liko langsung kaget dan malu.
Setelah mengobrol dengan Dot, Liko akhirnya paham bahwa yang terjadi hari ini merupakan hal yang baru bagi Terapagos, yang telah tertidur selama berabad-abad lamanya. Ini mendorong Liko untuk mengajari Terapagos lebih banyak hal lagi. Namun Terapagos itu ternyata sudah hilang lagi. Liko bertanya pada Sprigatito kemana perginya Terapagos. Tapi Pokemon kucing rumput yang cemburu malah kabur. Athena tiba-tiba keluar dari tudung jaket Liko dan mengantarkannya keluar di mana Terapagos berada di ujung kapal. Nampaknya seperti sedang memanggil seseorang. Liko segera merecall Athena karena tidak ingin energinya diserap lebih banyak oleh emosi yang dipancarkan Terapagos. Ketika Liko hendak menghubungi Profriede, angin tiba-tiba berhembus kencang. Takut nantinya Terapagos itu terbang, Liko pun memutuskan untuk bertindak sendiri. Diana yang tertidur dibangunkan oleh Sprigatito yang mendobrak pintu. Dia pergi keluar dan melihat Liko sedang memanjat bagian depan kapal untuk menyelamatkan Terapagos. Di saat Liko dan Terapagos saling berpegangan tangan, mereka berdua terjatuh, yang mana Diana bertindak cepat dan melompat ke Arcanine untuk menyelamatkan cucunya. Liko minta maaf karena telah melakukan sesuatu yang sangat berbahaya, dan juga berterima kasih kepada Sprigatito, yang ternyata masih marah padanya. Liko menyadari kecerobohannya adalah penyebab Sprigatito bertingkah seperti itu. Ya, menurut neneknya justru adalah keberanian terpendam yang berasal dari sifat kepeduliannya terhadap para Pokemon. Diana percaya bahwa Liko adalah alasan mengapa Terapagos terbangun, juga memuji cucunya karena telah melampaui dirinya. Diana lalu menunjukkan gambar Terapagos di buku, meskipun bentuknya berbeda dengan yang sekarang. Liko jadi teringat lagi tentang penglihatan saat bertemu dengan Galarian Moltres. Kemudian Diana menunjukkan foto Lucius, yang langsung dikenali Liko sebagai orang yang terlihat dalam penglihatan tersebut. Diana menyimpulkan bahwa bertemu dengan anggota Six Heroes yang tersisa akan membantu Terapagos mendapatkan kembali kekuatan aslinya. Dan kemudian jalan menuju Rakua akan terbuka. Liko menyadari bahwa Terapagos ingin bertemu Lucius lagi, tapi sulit mempercayainya karena orang itu sudah lewat 100 tahun lamanya. Meskipun begitu, Liko tetap ingin memenuhi keinginan Terapagos dengan membawanya ke Rakua saat neneknya memperingatkan tentang jalan berbahaya yang akan dilaluinya. Liko yakin dirinya akan baik-baik saja selama ada Pokemon di sisinya. Diana kemudian memberikan ikat pinggang Lucius, lengkap dengan tempat yang akan diisi oleh Six Heroes. Menurutnya sudah sewajarnya Liko yang memakai benda tersebut. Setelah Liko memasangnya, Diana memberitahukan bahwa Terapagos menanggapi perasaan Liko yang selaras dengan Pokemon. Mendengar hal tersebut, Liko pergi ke dek kapal untuk berterima kasih lagi kepada Sprigatito karena telah membantunya mengambil langkah pertama sebagai seorang trainer Pokemon. Diana kembali menasihati cucunya bahwa ada kalanya hanya perasaan yang bisa memahami para Pokemon. Singkat cerita, Liko mengungkapkan Terapagos yang ingin pergi ke Rakua, menyatakan bertemu dengan Six Heroes adalah cara untuk bisa sampai ke sana. Oleh karenanya, Liko memohon agar Rising Voltaker mau membantunya. Setelah hening sejenak, Profriede dan Roy akhirnya setuju, lalu menunjukkan anggota yang tersisa dari Six Heroes tersebut. Namun juga menyadari betapa kecilnya peluang bertemu dengan Pokemon-Pokemon tersebut. Sesaat kemudian, Dot mengabarkan penampakan Shiny Rayquaza di Galar, sehingga semuanya sudah tahu kemana mereka akan mengarah selanjutnya. Sementara itu, The Explorer ternyata masih mengintai, dengan Zirk dan Konia yang penasaran apa yang dipikirkan oleh Amesio, yang saat itu sedang mengamati targetnya dari kejauhan.